Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channel ini. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview ya dan juga memberikan treatment untuk ikan Chanamaru, yakni pertumbuhan calon bunga untuk si ikan Chanamaru ya. Oke, kita dekatkan saja, kita lihat ya, di sebelah sini ada ikan Chanamaru. Nah, untuk ikannya itu seperti ini ya teman-teman. Untuk cabungnya ini di setiap bar ada ya. Ini kalau di aslinya dia lebih jelas lagi ya teman-teman. Nah, jadi untuk apa-apa saja hal-hal yang saya lakukan saat mentreatment ikan Chanamaru ini ya, pokoknya buat teman-teman semua tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya di bawah ini dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tahu updatean video-video terbaru dari channel ini. Oke, dan langsung saja kita akan bahas satu persatu ya teman-teman untuk treatment calon bunga pada ikan Chanamaru ini. Nah, ini bisa dilihat ini hampir di setiap bar ya untuk ikan Chanamaru ini. Dan di sini langkah yang saya lakukan saat memelihara ikan Chanamaru dari bahannya yang jelas itu ini dari hasil ombyokan di size 14 sentian ya teman-teman. Terus untuk treatmentnya ini dari awal beli sampai sekarang ini adalah treatment indoor ya. Jadi untuk treatmentnya ini dulunya sama seperti ini ya. Ini juga ada yang masih bahan di size 14-15 sentian dan teman-teman. Jadi dulunya sewaktu ikan itu beli, yang pertama buat ikan itu nyaman. Untuk ukuran tank jangan terlalu besar-besar terlebih dahulu dan settingannya simple ya. Dan kalau saya di sini menggunakan daun ketapang juga ya teman-teman untuk menurunkan pH air. Nah, ini tanknya ini kurang lebih 45 kali 25 ya teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke ikan yang ini. Dan ini saat saya mentreatment cabung ya, setelah saya menggunakan full ketapang pekat untuk menebalkan bar si ikan Chanamaru ini. Nah, di sini kita akan bahas mengenai settingan tanknya dulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk settingan tanknya ini menggunakan tank berukuran 60 kali 40 ya. Ini lebarnya 40 cm dan tingginya juga sama, ini 40 cm ya teman-teman. Jadi 60 kali 40 kali 40, dan untuk airnya ini kurang lebih 50% ya. Jadi ini setengahnya tinggi akuarium, kurang lebih itu 50%. Dan untuk dasarannya ataupun substratnya di sini menggunakan pasir malang merah ya, dan juga pasir malang hitam sedikit kita mix. Dan untuk masalah lampu di sini ataupun pencahayaannya ini menggunakan lampu celup berwarna biru putih. Nah, itu seperti itu ya kurang lebihnya itu. Di bayang-bayangnya itu di belakangnya. Untuk pencahayaan ini kurang lebih 12 jam ya teman-teman per harinya itu. Untuk ikan ini ikan belum tua ya teman-teman, dari ombyokan itu saya keep selama 5 bulanan. Dan untuk masalah air ini menggunakan air ketapang juga, masih menggunakan air ketapang juga. Terus biasanya saya kasih heater ya, kasih heater pada ikan Chanamaru ini saat saya mentreatment. Terus untuk masalah pakan di sini saya menggunakan ini ya. Nah, ini ada
ulat Jerman ya teman-teman. Jadi di sini saat saya mentreatment ikan Sanamaru ini, saya menggunakan pakan dengan ulat Jerman. Jadi ulat Jerman itu seperti ini ya, hampir mirip sama ulat Hongkong, tapi biasanya untuk ciri fisiknya untuk ulat Hongkong itu dia lebih kecil-kecil, beda sama ini dia lebih besar ya. Untuk ulat Hongkong ini dia mengandung protein yang tinggi ya teman-teman, dan bagus juga untuk pertumbuhan bunga pada ikan Sanamaru. Nah, jadi penampakannya seperti ini. Nah, untuk pemberian pakannya untuk ikan ini termasuk ikan yang pus-pusan ya sebenarnya teman-teman. Jadi saya tidak pernah berhenti untuk memberi pakan ikan ini. Jadi setiap hari itu saya kasih pakan ya dengan ulat Hongkong ini, ulat Jerman ya, ulat Jerman. Kalau yang ini lah ulat Hongkong, dia lebih kecil. Terus selingin juga menggunakan jangkrik. Terus di sini juga ada maggot kering, ini maggot kering, dan juga ada udang basah dan juga udang kering. Udang hidup pun juga bisa ya teman-teman. Nah, untuk ikan ini tuh sebenarnya selain dia sabungnya banyak, untuk warnanya juga dia sudah mulai naik ya teman-teman. Untuk warna aslinya ini dia udah mulai agak kekuningan. Terus untuk masalah pergantian air di sini, setelah ikan merasa dia sudah tidak nyaman ya, atau ikannya itu kuncup, itu untuk air bisa kita ganti ya teman-teman, karena untuk kenyamanan ikan itu sangat penting sekali. Apabila ikan sudah benar-benar kuncup, itu biasanya saya melakukan pergantian air pada tank ini. Dan untuk pergantian air selama ikan itu masih bahan, jangan terlalu terburu-buru untuk mengganti air secara penuh ya. Jadi secara bertahap terlebih dahulu ya teman-teman. Dan di sini kita akan coba tes mental si ikan ya menggunakan cermin. Untuk pelatihan mentalnya pun juga kita sering ajak interaksi ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan cermin untuk melatih mental si ikan. Dan setelah saat pemberian pakan pun kita harus sering ajak interaksi si ikan ya. Pokoknya sering kita ajak interaksi si ikan biar si ikan itu mentalnya dia cepat naik. Kalau untuk masalah ikan Sanamaru sebenarnya mudah ya, karena Sanamaru itu mempunyai karakter ya memang galak sih sebenarnya. Nggak semua, tapi kebanyakan untuk ikan Sanamaru itu dia mempunyai karakter yang galak. Jadi untuk menaikkan mentalnya apabila ikan itu sudah benar-benar merasa nyaman ya, khususnya itu pada masalah air, itu mental ikan Sanamaru biasanya langsung naik dan dia langsung mau flaring. Nah, untuk ikan Sanamaru flaringnya ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dia biasanya mangap-mangap sambil menggigitkan ke kacanya. Ya, jadi mungkin itu sih sebenarnya kesimpulannya saat kita pemberian pakan ya teman-teman, untuk mendorong pertumbuhan calon bunga si ikan Sanamaru. Itu sering saya kasih pakan menggunakan ulat Jerman ya, ulat Jerman, jangkrik, ataupun udang beku ya, pokoknya jenis udang ya teman-teman. Itu sering kayak kasih ke ikan Sanamaru ini. Dan untuk treatmentnya ini dari ikan dulu ya, dari bahan sampai sekarang itu menggunakan air ketapang yang sangat pekat, meskipun lama kelamaan untuk airnya itu biasanya dia jadi pudar ya, nggak tahu kenapa. Tapi saya merasa puas ya teman-teman atas apa yang saya lakukan di sini saat melakukan treatment ataupun perawatan pada ikan Sanamaru ini. Ya pokoknya keren lah, ibaratnya ikan hasil ombyokan tapi untuk kualitasnya juga udah bagus. Ya pokoknya itu sih sebenarnya hal-hal yang sering saya lakukan saat memelihara ikan Sanamaru ini.
Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga di video kali ini bermanfaat, membantu teman-teman semua saat memelihara ikan Sanamaru. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di next video.